Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam. Hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, kita berjumpa kembali dalam Remas Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara dengan tema Menjaga Hati dalam Sebuah Komitmen. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pesta pernikahan itu biasanya sangat indah. Ada dekorasi bunga, gaun yang cantik, makanan yang enak, dan senyum bahagia. Tetapi kita semua tahu pesta pernikahan hanya berlangsung sehari, sedangkan kehidupan pernikahan berlangsung seumur hidup. Dan disitulah letak tantangan sesungguhnya. Dalam bacaan kita hari ini, orang-orang Farisi datang untuk memancing Yesus dengan pertanyaan jebakan seputar perceraian. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Di zaman itu memang ada rabi atau guru agama yang mengajarkan bahwa suami boleh menceraikan istrinya hanya karena alasan sepele. Misalnya karena masakan istri keasinan atau gosong. Tetapi jawaban Yesus sangat tegas dan membuka mata kita semua tentang bagaimana Tuhan memandang sebuah hubungan dan komitmen. Melalui percakapan ini, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, matematika Tuhan itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Yesus tidak mau terjebak untuk berdebat soal aturan hukum. Dia justru mengajak mereka kembali ke desain awal penciptaan. Yesus berkata bahwa sejak awal Allah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan. Keduanya akan bersatu dan keduanya menjadi satu daging. Inilah matematika Tuhan dalam pernikahan. Suami dan istri bukan lagi 2 orang yang berjalan sendiri-sendiri dengan ego masing-masing, melainkan satu kesatuan. Oleh karena itu, Yesus menegaskan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan di mata Tuhan bukanlah sekedar kontrak di atas kertas yang bisa dirobek kapan saja saat kita sudah bosan. Pernikahan adalah sebuah perjanjian suci yang disaksikan oleh Tuhan sendiri. Dan yang kedua adalah musuh utama hubungan adalah kekerasan hati. Dalam bacaan tersebut, kita dapati bahwa orang Farisi protes. Lalu kenapa dulu Nabi Musa mengizinkan surat cerai? Jawaban Yesus sangat menohok ada di ayat ke-8. Karena ketegaran atau kekerasan hatimulah, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara terkasih, sesungguhnya apa penyebab utama hancurnya sebuah hubungan? Seringkali karena hati yang keras. Hati yang keras itu wujudnya adalah egois, gengsi untuk minta maaf duluan, tidak mau mengampuni, dan selalu merasa diri paling benar. Tuhan merindukan kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau mengalah demi kebaikan bersama, dan hati yang penuh pengampunan. Persis seperti Kristus yang telah lebih dulu mengampuni kita.
Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita renungkan adalah anugerah untuk setiap panggilan hidup. Mendengar standar pernikahan yang begitu tinggi, murid-murid Yesus kaget dan berkata, "Wah, kalau begitu mending gak usah kawin." Yesus selalu merespon bahwa memang tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Ada orang yang tidak menikah karena keadaan fisik, karena pilihan, atau demi melayani kerajaan Allah. Artinya apa? Baik hidup berkeluarga, menikah, maupun hidup melajang, single, keduanya adalah panggilan yang mulia di mata Tuhan. Keduanya butuh kasih karunia dari Tuhan. Yang sudah menikah dipanggil untuk setia pada pasangannya, dan yang tidak menikah dipanggil untuk setia mengabdi pada Tuhan. Saudara yang terkasih, jika hari-hari ini hubungan pernikahan Anda sedang terasa hambar, banyak konflik, atau berada di titik krisis, ingatlah kembali desain awal Tuhan. Mintalah Tuhan melembutkan hati yang keras, buanglah gengsi dan ego. Dan bagi Anda yang masih sendiri atau single, gunakanlah masa-masa ini untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan persiapkanlah karakter Anda menjadi pribadi yang berhati lembut. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk desain-Mu yang indah tentang pernikahan dan keluarga. Kami sadar seringkali ego dan kekerasan hati kamilah yang merusak hubungan kami dengan orang-orang terkasih. Lembutkanlah hati kami Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengampuni, saling mengerti, dan memelihara komitmen yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bagi kami yang sudah berkeluarga maupun yang masih melajang, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan setiap komitmen Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.